Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian, kelas 6 SDN Pacul 3 Bojonegoro. Gimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelumnya ibu ucapkan terima kasih untuk kalian atau ayah ibu kalian yang sudah mengisi absensi di WhatsApp grup setiap harinya ya. Dan untuk anak-anak maupun bapak ibu yang belum absen, Ibu Ais harap juga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, hari ini hari Senin tanggal 26 Juli 2021 kita masih akan belajar di tema 1, subtema 2, pembelajaran pertama, yakni mengenai hewan sahabatku. Nah, sekarang kita buka buku tema kita, halaman 63. Nah, seperti yang kita ketahui, kita sekarang tinggal di daerah Asia Tenggara, di mana daerah Asia Tenggara ini memiliki beragam jenis hewan. Nah, salah satunya yaitu gajah putih. Gajah putih ini dianggap suci oleh beberapa negara di daerah Asia Tenggara, yaitu seperti Myanmar, Kamboja, dan Thailand. Nah, di wilayah Indonesia sendiri yang memiliki luas perairan yakni mencapai 5,8 juta kilometer persegi. Di dalam lautan Indonesia tersimpan potensi perikanan yang cukup besar. Nah, salah satunya yaitu ikan tuna. Seperti yang kita ketahui sendiri, ikan tuna itu menjadi salah satu ikan yang paling dicari di negara Jepang, negara Korea, Cina, Amerika, dan Uni Eropa. Kalian mungkin pernah memakan sushi. Nah, sushi itu juga salah satu olahan dari ikan tuna. Nah, gajah putih dan ikan tuna hanyalah dua contoh dari banyak sekali hewan-hewan yang ada di Asia Tenggara. Sekarang tugas kalian yaitu tulislah 10 hewan yang hidup di Asia Tenggara. Minimal satu negara, satu hewan. Nah, nanti tulis hewan-hewan tersebut dan asal negaranya di lembar kerja siswa ya. Maka kamu menulis 10 macam hewan-hewan yang ada di negara Asia Tenggara. Nah, kalau sudah, sekarang kita beralih ke halaman 65. Nah, coba kita lihat. Ada banyak sekali hewan-hewan. Ular, ayam, kucing, hiu, dan lain-lain. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa setiap hewan itu memiliki kemampuan berkembang biak. Mengapa seperti itu? Karena untuk melestarikan populasinya, maka perkembangbiakan hewan itu diperlukan. Nah, di sini ada 3 jenis perkembangbiakan hewan. Yang pertama yaitu ovipar. Nah, yang kedua yaitu vivipar. Dan yang ketiga yaitu ovovivipar. Kita masuk ke perkembangbiakan ovipar. Mengapa disebut perkembangbiakan ovipar? Karena perkembangbiakannya itu melalui cara bertelur. Sekarang coba ingat-ingat. Ovipar. Ovipar diawali dengan huruf O. Nah, O, bentuk O ini seperti telur. Berarti hewan tersebut berkembang biak dengan cara bertelur. Contoh dari hewan ovipar ini yaitu ayam, bebek, dan jenis-jenis burung lainnya. Sekarang masuk ke jenis perkembangbiakan yang selanjutnya yaitu vivipar. Vivipar yakni perkembangbiakan dengan cara melahirkan. Nah, ternyata nggak cuma manusia aja yang melahirkan, tapi hewan pun juga bisa. Contohnya sapi. Siapa di sini yang pernah melihat sapi melahirkan? Nah, itu adalah contoh hewan vivipar.
Diingat-ingat ya. Contoh lainnya ada kucing, gajah, terus zebra, lalu ada kelinci juga. Itu juga beberapa contoh hewan vivipar. Nah, kita beralih ke perkembangbiakan yang selanjutnya, yaitu perkembangbiakan ovovivipar. Nah, kenapa sih kok disebut perkembangbiakan ovovivipar? Karena perkembangbiakannya melalui cara bertelur dan beranak. Nah, kok bisa sih seperti itu? Ya memang bisa, itulah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Pada hewan dengan jenis perkembangan ovovivipar ini ada salah satu contohnya, yaitu ular. Beberapa jenis ular itu tidak selamanya melahirkan anaknya. Kadang-kadang ular saat mengeluarkan anaknya itu masih dalam keadaan terbungkus cangkang telurnya. Nah, perkembangbiakan yang dilakukan oleh ular seperti itulah yang disebut perkembangbiakan ovovivipar. Nah, sekarang Bu Ais minta kalian menuliskan dalam sebuah tabel yang berisi hewan ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Nah, minimal 3 contoh masing-masing perkembangbiakan hewan. Nah, sekarang kita beralih ke halaman 67. Nah, di halaman 67 ini terdapat bacaan dengan judul Potensi Ekonomi Negara-negara ASEAN. Silakan dibaca dari paragraf pertama sampai paragraf terakhir, yaitu di halaman 70. Kalian baca mengenai potensi-potensi ekonomi di negara ASEAN. Sekarang kalian coba buka halaman 71. Di sini ada diagram Venn atau diagram lingkaran. Seperti ini. Sekarang kalian kerjakan halaman 71 ini di lembar kerja siswa yang sudah Ibu berikan. Di halaman 71 ini, pilihlah 2 negara ASEAN yang terdapat di bacaan sebelumnya. Pilih saja 2 negara ASEAN tersebut untuk dicari perbandingannya. Entah perbandingan letak geografisnya atau perbandingan ekonominya. Nanti kalian menemukan apa, kalian tulis saja perbandingannya di situ. Apa perbedaannya dan apa persamaannya. Nah, nanti perbedaannya kalian tulis di bagian ini. Perbedaan negara selanjutnya kalian tulis di sini. Dan untuk lingkaran yang di tengah ini, kalian menuliskan persamaan antara 2 negara yang sudah kalian pilih itu. Gitu ya. Jadi di sini tulis negaranya dulu. Negara 1, negara 2. Lalu di sini tulis perbedaannya. Dan di lingkaran tengah ini tulis persamaannya kedua negara tersebut. Seperti itu ya. Coba kalian buka buku halaman 72. Di sini ada tabel seperti ini. Sekarang coba kalian buat tabel seperti ini dulu. Setelah kalian membuat tabel tersebut, video ini kalian play lagi dan kalian dengarkan apa yang Ibu ceritakan. Ibu Ais memiliki cerita yang berjudul Bebek. Paragraf pertama. Bebek adalah unggas yang hidup di darat tetapi menyukai perairan. Penduduk Indonesia
banyak memanfaatkan daging dan telur bebek untuk kebutuhan sehari-hari. Kita lanjut paragraf kedua. Bulu bebek tidak pernah basah meskipun ia berenang dan menyelam. Hal itu karena bulunya memiliki kelenjar minyak. Lapisan minyak berguna untuk membuat suhu tubuh bebek tetap hangat di malam hari. Bersumber dengan cerita yang ibu bacakan tadi, sekarang tulislah hal-hal apa saja yang kalian ketahui atau informasi apa yang kalian dapat dari cerita ibu tadi, dan tulislah di tabel seperti pada halaman 72. Nah, tabel tersebut tulis di lembar kerja siswa yang sudah ibu bagikan kemarin. Terima kasih anak-anak untuk pembelajaran hari Senin tanggal 26 Juli 2021. Hari ini kita lanjut untuk hari esok dengan video pembelajaran ibu yang selanjutnya. Ditunggu ya videonya. Dan Ibu Ais harap kepada Bapak dan Ibu wali murid untuk selalu mendampingi dan membimbing anak-anaknya dalam mensukseskan pembelajaran jarak jauh ini. Ibu Ais ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.